desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hidup seorang lelaki bernama Pak Darmo. Ia dikenal sebagai orang yang cukup kaya di desanya, memiliki tanah luas dan beberapa peternakan. Namun, kebanyakan orang tidak tahu asal-usul kekayaannya yang mendadak. Sebelumnya, Pak Darmo adalah petani biasa yang hidup pas-pasan bersama keluarganya. Kekayaannya datang begitu cepat, dan itu memicu bisik-bisik curiga di kalangan warga. Suatu malam, saat angin berhembus kencang dan hujan mulai turun deras, seorang pemuda bernama Joko yang tinggal di dekat rumah Pak Darmo merasa terbangun karena mendengar suara aneh. Suara itu datang dari belakang rumah Pak Darmo, suara yang mirip dengan langkah kaki hewan yang berat. Joko, yang penasaran, memutuskan untuk mengintip dari balik jendela kamarnya. Dari tempat persembunyiannya, Joko melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di halaman belakang rumah Pak Darmo, tampak seekor babi besar dengan mata yang bersinar merah menyala. Babi itu bergerak dengan aneh, seperti sedang mencari sesuatu. Joko yang merasa takut, bersembunyi lebih dalam, tapi rasa penasaran membuatnya tidak bisa menahan diri. Ia berlari keluar menuju jalan setapak di belakang rumah Pak Darmo, bersembunyi di balik pepohonan. Joko melihat lebih jelas lagi. Babi itu berhenti di depan sebuah pohon besar dan tiba-tiba tampak berubah wujud. Dari tubuh babi, keluar sosok manusia yang tak lain adalah Pak Darmo. Ia berdiri dengan tubuh basah kuyup, mengenakan pakaian lusuh yang tampak seperti pakaian dari zaman dahulu. Pak Darmo kemudian berjalan menuju rumahnya, tanpa sedikit pun merasa terganggu. Joko yang ketakutan langsung berlari pulang dan menceritakan apa yang ia lihat kepada ayahnya, Pak Slama. Ayahnya pun mengernyitkan dahi dan mengatakan bahwa Pak Darmo kemungkinan besar adalah seorang pembuat babi ngepet, sosok yang menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang sangat jahat. Hari-hari berikutnya, desas-desus tentang babi ngepet mulai beredar di desa. Beberapa warga mulai merasa curiga dan mencatat bahwa tidak jarang Pak Darmo terlihat keluar malam hari, dan setiap kali kembali ke rumah, ia selalu tampak lebih kaya dan terlihat lebih muda. Uang yang dihasilkan dari kekayaannya datang begitu cepat, bahkan ia bisa membeli tanah dan peternakan baru tanpa usaha yang jelas. Warga mulai takut, namun tidak ada yang berani mengungkapkan kecurigaan mereka secara terbuka. Pada suatu malam, warga desa yang mulai merasa gelisah memutuskan untuk mengadakan rapat untuk membahas masalah ini. Mereka sepakat untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Pak Darmo. Beberapa orang dari desa sepakat untuk mengikuti Pak Darmo malam itu. Mereka bersembunyi di dekat rumahnya, menunggu dengan hati-hati. Saat malam tiba, Pak Darmo keluar seperti biasa. Tanpa rasa curiga, ia mengubah dirinya menjadi babi besar dan mulai berlari ke arah hutan. Warga yang sudah siap mengikuti segera mengekor dari jauh. Mereka tidak ingin tertangkap, jadi mereka berhati-hati menjaga jarak. Hingga akhirnya, Pak Darmo tiba di sebuah tempat terpencil di hutan, di mana ia kembali berubah menjadi manusia. Namun, kali ini warga desa sudah siap. Mereka mengepung Pak Darmo dan menyaksikan dengan jelas bagaimana dia berubah dari babi menjadi manusia. Tanpa banyak bicara, mereka menuduh Pak Darmo telah menggunakan ilmu hitam, babi ngepet, untuk mengumpulkan kekayaan secara gaib. Pak Darmo hanya tertawa, seolah tidak merasa takut. Namun, ada keputusasaan di matanya yang tak bisa disembunyikan. Dengan penuh kemarahan, salah satu warga melontarkan batu besar ke arah Pak Darmo, yang menyebabkan dia terjatuh. Warga lainnya segera mengikatnya, dan mereka membawa Pak Darmo kembali ke desa. Sesampainya di desa, mereka mengancam untuk membakar rumahnya jika dia tidak mengembalikan segala kekayaan yang didapatkan dengan cara tidak sah. Pak Darmo yang akhirnya menyerah, mengatakan bahwa ia harus memberikan sesuatu
sebagai syarat jika ingin melepaskannya. Ia meminta waktu hingga tengah malam. Warga desa, meskipun merasa ragu, setuju. Pada tengah malam, Pak Darmo mengumpulkan semua uang dan barang-barang berharga yang ia miliki dan mengembalikannya kepada warga desa. Setelah itu, dengan tangan terikat, Pak Darmo digiring keluar desa. Ia menghilang ke dalam kegelapan malam, dan sejak saat itu tak pernah ada yang mendengar kabar darinya lagi. Namun, beberapa malam setelah kejadian itu, warga desa sering merasakan kehadiran babi besar yang berkeliaran di sekitar desa. Mata merahnya menyala, seperti mengawasi mereka. Mereka mulai percaya bahwa meskipun Pak Darmo sudah pergi, babi ngepet yang ia lepaskan tetap berkeliaran, mengincar korban baru untuk memenuhi kelaparan kekayaan yang tak pernah puas. Desa itu kini tetap hidup dalam ketakutan, takut pada babi ngepet yang masih bisa datang kapan saja, mencari darah dan harta dari tangan yang gelap.